pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah pagi ini, edisi Sabtu 13 Mei 2023, Sari Berita. Pengamanan KTT ASEAN dinilai sukses dan berjalan dengan lancar. Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap human trafficking segera dituntaskan. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Kita mulai berita pertama, pendengar. Panglima TNI Republik Indonesia menyampaikan apresiasi masyarakat Manggarai Barat yang telah mendukung kelancaran dan kesuksesan pengamanan KTT ASEAN 2023. Terhitung mulai Jumat pagi, para prajurit akan ditarik secara bertahap dari kota Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Untuk Angkatan Udara, seluruh prajurit sudah mulai ditarik sejak Jumat menggunakan pesawat Hercules CN dan mulai hari ini Sabtu 13 Mei 2023 akan dilakukan pergeseran logistik dan prajurit baik melalui laut maupun darat. Selain kepada masyarakat, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh jajaran terkait, dalam hal ini Badan Siber Sandi Negara BSSN, BIN, Polri, Basarnas, dan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat yang sudah bahu-membahu dan berkoordinasi dengan baik dalam melakukan pengamanan selama KTT ASEAN berlangsung. Menurut Panglima Yudo, berkat sinergitas semua komponen, penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 dapat berjalan sukses dan aman. Dikatakan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada BMKG Manggarai Barat karena pada tanggal 10 dan 11 Mei, Labuan Bajo sempat diguyur hujan, namun bisa diatasi sehingga agenda kepala negara menikmati sunset dari kapal pinisi dan welcome dinner dapat berjalan dengan lancar pula. Panglima Yudo tegaskan secara keseluruhan pelaksanaan KTT ASEAN dinyatakan aman dan sukses. Sejak kedatangan, kemudian meeting, bilateral meeting, kemudian KTT dan joy sailing sampai dinner dan kembali para delegasi, ya semuanya alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Ini tentunya berkat kerjasama kita semuanya, sehingga acara KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo ini dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar. Demikian juga kepada seluruh media yang selama ini telah bersabar meliput acara dengan penuh kesabaran, juga dapat mendukung kita semuanya untuk memberikan pencerahan pada masyarakat dan perkembangan KTT ini kepada seluruh bangsa Indonesia. Menjadi kebanggaan kita semuanya. Ditanya soal bentuk partisipasi warga di lapangan, Panglima Yudo kemukakan, masyarakat Labuan Bajo khususnya pengguna jalan berdasarkan evaluasi pihaknya telah mengikuti semua rambu dan arahan petugas. Salah satu contohnya berhenti dan sabar menunggu hingga iringan mobil para delegasi dan kepala negara selesai melintas. Hingga hari kepulangan para kepala negara tidak ada ancaman termasuk serangan cyber. Dari RRI SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Ketua Ombudsman NTT Darius Bedadaton mengharapkan agar momen KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo mampu menjadi ajang penuntasan permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Laporan disampaikan Veranda Garus. Kepada RRI, Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur Darius Bedadaton mengatakan, menurut perkiraan, perdagangan manusia sekarang menjadi salah satu kejahatan terorganisir paling menguntungkan di dunia karena menghasilkan lebih dari 150 miliar dolar per tahun. 25 juta orang diantaranya berada di Asia Timur. Karena itu, momen ASEAN Summit 42 di Labuan Bajo harus menjadi ajang pembicaraan serius terkait peran penuntasan permasalahan tersebut oleh negara-negara ASEAN. Kita berharap ada kesepakatan yang dihasilkan di sana, terutama dari sisi perluasan elemen perangkat hukum yang lebih tegas dan keras untuk menjamin kepastian penanganan masalah tersebut. Oleh karena
masalah tersebut sudah menjadi mafioso, menjadi mafia, dan sudah mengorbankan jutaan orang dari Asia Tenggara. Karena itu kita berharap negara-negara ASEAN prioritaskan penanganan masalah-masalah tersebut. Lanjut Darius, data Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI NTT menunjukkan pada tahun 2022 terdapat 106 pekerja migran Indonesia asal NTT pulang dalam peti mati sebagai jenazah dengan berbagai sebab. Dari jumlah itu hanya 1 yang berangkat sesuai prosedur, sementara sisanya non-prosedural. Dalam 5 tahun terakhir, sedikitnya 657 PMI asal NTT pulang dalam peti mati. Mereka pekerja ilegal dan bisa diduga menjadi korban perdagangan orang. Angka ini menempatkan Nusa Tenggara Timur di peringkat kelima provinsi terbesar yang menyumbang jumlah PMI dari sejumlah sektor yang meninggal dunia menurut data BP3MI. Kita juga berharap di dalam negeri, pemerintah kita terus melakukan pembenahan dari sisi pemberangkatan tenaga kerja. Ada beberapa hal yang sering terjadi di kita dari sisi pelayanan yang perlu dilihat atau diperbaiki dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, terutama terkait jaminan pemenuhan hak pekerja migran dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, guna memberikan perlindungan sejak mendaftar sebagai tenaga kerja sampai berangkat atau pemberangkatan. Adapun beberapa saran yang diberikan antara lain, pertama, optimalisasi kantor layanan terpadu satu atap perlindungan dan pelayanan pekerja migran Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah terbentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Lalu kedua, memaksa seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk membuka atau bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang berada di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran. Hal ini penting guna memudahkan pengawasan selama pendidikan dan pelatihan berlangsung. RRI Veranda Garus melaporkan. Pertemuan KTT ASEAN ke-42 yang dilaksanakan di Labuan Bajo pada tanggal 10 hingga 11 Mei 2023 yang lalu telah mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on One Health Initiative. Deklarasi One Health ini merupakan salah satu inisiatif Indonesia di sektor kesehatan sebagai bagian dari prioritas utama pilar sosial budaya ASEAN. Deklarasi ini juga ditujukan untuk menguatkan arsitektur kesehatan regional di bawah tema keketuaan Indonesia, ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Indonesia juga melalui deklarasi ASEAN Leaders ini mengajak semua negara anggota ASEAN untuk melakukan identifikasi patogen zoonosis yang mengancam kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan, penyebab wabah dan memiliki potensi pandemi sebagai acuan untuk riset dan pengembangan serta investasi terhadap prevention, preparedness, and responsive. Deklarasi ini juga menguatkan komitmen dengan membangun jejaring, mengembangkan dan kolaborasi multisektoral, serta koordinasi One Health Initiative. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Bonansa Perwira Taihitu Esos MSI mengatakan, deklarasi ini juga menekankan perlunya berbagai pengalaman, pembelajaran dan kemajuan, serta keterlibatan masyarakat antar negara ASEAN terhadap pelaksanaan One Health, keberlanjutan pendekatan One Health juga tentunya membutuhkan sumber daya yang memadai serta dukungan dari pemerintah dan juga entitas lainnya dan seluruh pihak untuk mewujudkan komitmen ini. Beralih ke berita lainnya, pendengar, sejak pandemi COVID-19, cakupan imunisasi rabies untuk anjing atau hewan penular rabies di Flores Lembata sangat rendah. Selain itu, ketersediaan vaksin rabies juga sangat terbatas. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo. Tingginya anjing yang tertular rabies di Kabupaten Sika khususnya dan Flores Lembata pada umumnya perlu mendapatkan solusi segera. Jika tidak, maka korban manusia meninggal karena rabies akan terus bertambah. Hal itu dikemukakan dokter spesialis penyakit dalam RSUD TC Hiles Maumere dan juga pemerhati rabies Dr. Asep Purnama kepada RRI. Dr. Asep menyarankan agar segera tingkatkan cakupan vaksinasi anjing minimal di atas 70%. Virus rabies dari Flores Lembata dapat dihilangkan jika bisa melakukan vaksinasi rabies pada anjing hewan penular rabies di Flores Lembata minimal sebesar 70% secara serentak dengan vaksin yang berkualitas.
Sejak tahun 1997, sudah lebih dari 300 warga Flores Lembata yang meninggal karena rabies. Dan sampai saat ini, Flores Lembata belum terbebas dari ancaman kematian sia-sia akibat virus rabies. Sejak 97, rabies masuk ke Pulau Flores dari Flores Timur, tepatnya asalnya waktu itu dari Sulawesi Selatan, kemudian masuk melalui anjing dan serentak menyebar ke seluruh Polres sampai saat ini. Nah, ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies. Ya, jadi hewan penular rabies yang paling banyak adalah anjing, kemudian sebagai itu kurang lebih 98% rabies ditularkan melalui gigitan anjing. Ada sebagian kecil karena kucing dan monyet. Dr. Asep juga mengatakan hingga saat ini belum ada pengobatan yang mampu untuk menyembuhkan seseorang yang sudah bergejala khas rabies seperti aerophobia dan hydrophobia. Namun rabies bisa dicegah, caranya setelah digigit anjing wajib mencuci luka dan mendapatkan tata laksana gigitan HPR, yakni dengan diberikan vaksin antirabies dan serum antirabies sesuai indikasi. Jadi dia memang akan menyebabkan kematian, tapi bisa dicegah. Jadi kalau kita cuci luka, kemudian kalau memang ada indikasi di vaksin, dilakukan vaksin, diberikan vaksin antirabies, atau kalau luka gigitan risiko tinggi misalnya di kepala, kita berikan serum antirabies, itu bisa menolong. Ya, hampir 100% kalau dilakukan dengan tepat, dengan cepat, maka kita bisa mencegah rabies. Jadi gigitan hewan penular rabies kita bisa lakukan cuci luka, kemudian kita berikan vaksin jika memang ada indikasinya, baik itu vaksin antirabies maupun serum antirabies. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, jumlah kasus gigitan anjing pada tahun 2021 berjumlah sekitar 894 gigitan. Dari jumlah itu, 868 korban gigitan anjing mendapatkan suntikan vaksin antirabies, dan dari 7 sampel yang dikirim ke Balai Besar Veteriner dan Pasar terdapat 1 sampel yang dinyatakan positif rabies. Pada tahun 2022, jumlah kasus gigitan anjing berjumlah sekitar 1.198 gigitan. Dari jumlah itu, 1.169 korban gigitan anjing mendapatkan suntikan vaksin antirabies, dan dari 35 sampel yang dikirim ke Balai Besar Veteriner dan Pasar, terdapat 6 sampel yang dinyatakan positif rabies. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah kasus gigitan anjing yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sika periode Januari hingga Maret 2023 berjumlah sekitar 286 gigitan. Dari jumlah itu, 281 korban gigitan anjing mendapatkan suntikan vaksin antirabies, dan dari 9 sampel yang dikirim ke Balai Besar Veteriner dan Pasar, semuanya dinyatakan positif rabies. RRI ND Feriso melaporkan. Upaya pencegahan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP3A Manggarai Timur telah membentuk gerakan orang tua asuh bagi anak stunting, seperti yang dilaporkan Suimam. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP3A Manggarai Timur, Jeffrin Haryanto kepada RRI Jumat 12 Mei 2023 menjelaskan, gerakan ini merupakan bentuk keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menangani masalah stunting di Manggarai Timur, sehingga semuanya bertanggung jawab untuk memastikan setiap orang yang ada di samping kiri kanannya terbebas dari stunting. Dikatakannya, terkait masalah tersebut, pihaknya bersama Dinkes sudah memulainya, berawal dari pegawainya sendiri dengan menggalang program menjadi orang tua asuh, minimal 1 pegawai mengasuh 1 atau 2 anak stunting. Pegawai-pegawai kami menjadi orang tua asuh untuk anak-anak stunting. Sebenarnya ini juga akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, ya, sama. Lanjut Jeffrin, menjadi orang tua asuh bagi anak stunting tidak hanya sekedar memberikan asupan makanan tambahan, memberikan subsidi atau bantuan, tapi juga harus bisa mentransfer pengetahuan yang cukup baik tentang pola pengasuhan bagi anak-anak stunting. Ditambahkan, program yang dilakukan ini sangat penting untuk meminimalisir jumlah kasus stunting di Manggarai. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Fakultas Ekonomi Universitas Flores kembali meyudisium 157 mahasiswa periode ganjil tahun 2022. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Fakultas Ekonomi Universitas Flores kembali meyudisium 157 mahasiswa periode
ganjil tahun 2022. Yudisium periode ganjil tahun 2022 dilaksanakan di luar gedung kampus Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi Iriani Dewi Sulaiman kepada media mengatakan alasan melaksanakan yudisium di luar gedung kampus dan memilih kafe dan resto, Fakultas Ekonomi mengambil peran membantu mempromosikan tempat wisata dan mendukung pelaku UMKM milik masyarakat dan juga memberikan motivasi kepada mahasiswa agar bisa menjadi pelaku UMKM setelah wisuda. Iriani mengatakan sebelum melaksanakan acara yudisium, di pagi hari para mahasiswa beranjang sana ke panti asuhan membawa bingkisan untuk anak panti dengan tujuan agar mereka bisa peduli dengan sesama dan anjang sana juga sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Sebelumnya pernah kita di pantai Kota Raja, jadi memang kita ingin tempatnya berbeda-beda sehingga bisa mempromosikan wisata-wisata ini kan termasuk bisa dianggap. Sementara itu, Ketua Panitia Yudisium Fakultas Ekonomi Sabra Wahab Talib mengatakan mahasiswa yang akan melaksanakan yudisium sebanyak 157 orang dari 3 program studi, yakni program studi manajemen sebanyak 61 orang, program studi ekonomi pembangunan 28 orang, dan program studi akuntansi 68 orang. Dari 3 prodi kita ekonomi, prodi manajemen 61 orang, prodi ekonomi pembangunan 28 orang, prodi akuntansi 68 orang. Sementara peraih IPK tertinggi dari masing-masing program studi yakni Maria Eufrasiana dari Prodi Manajemen dengan IPK 3,63, Yuliana Nancy Antonio dari Prodi Ekonomi Pembangunan IPK 3,61 dan Adel Gonda Sawu dari Prodi Akuntansi dengan IPK 3,55. RRI Endervinus Fula melaporkan. Pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 hingga booster kedua. Hal ini dilakukan untuk memperpanjang masa perlindungan dari COVID-19 dan memastikan tidak terjadi lagi lonjakan kasus di Indonesia. Dr. Sahril menyebutkan percepatan vaksinasi menargetkan minimal 50% penduduk berusia 18 tahun ke atas untuk mendapatkan dosis booster dengan tetap memprioritaskan pada kelompok risiko tinggi seperti lansia. Ia mengatakan kebijakan pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang. Pertama, data dan situasi epidemiologi kasus COVID-19 di Indonesia yang masih fluktuatif dalam beberapa waktu terakhir. Kedua, memastikan Indonesia tidak ada kenaikan gelombang kasus akibat ancaman varian baru. Dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, gelombang kasus memang terjadi peningkatan tren kasus konfirmasi COVID-19, kasus aktif dan juga perawatan pasien di rumah sakit. Bahkan konfirmasi COVID-19 pernah mencapai lebih dari 2.600 kasus. Dr. Sahril juga mengungkapkan sekitar 30% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap maupun booster serta didominasi oleh lansia. Dan hampir separuh pasien yang meninggal di rumah sakit belum mendapatkan vaksinasi. Untuk itu Dr. Sahril meminta agar pencabutan status darurat kesehatan untuk COVID-19 tidak menimbulkan euforia yang berlebihan. Masyarakat harus tetap hati-hati dan waspada sebab virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 masih ada di sekitar kita sehingga potensi untuk penularan pun masih tetap ada. Menurutnya pemberian booster sekaligus jalan untuk mempercepat transisi emergensi yang saat ini tengah dilakukan Indonesia menyusul pencabutan status kegawat daruratan kesehatan global untuk COVID-19 oleh WHO pada Jumat 5 Mei 2023 yang lalu. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sendiri menyerahkan sepenuhnya kedaulatan masing-masing negara untuk memberikan booster kedua kepada kelompok di luar kelompok prioritas tinggi seperti tenaga kesehatan, lansia, orang hamil dan dewasa dengan komorbiditas sesuai dengan situasi epidemiologi COVID-19 di negaranya masing-masing. Beralih ke informasi lainnya, salah satu klub lokal Flores Timur, Arsenal Terong, kembali berpartisipasi dalam Emma Gadijo Memorial EGDM di ND. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin.
Juara bertahan Arsenal Terong asal Kabupaten Flores Timur memastikan diri untuk kembali mengikuti turnamen sepak bola Emma Gadijo Memorial tahun 2023 ini. Penjabat Bupati Flores Timur Dr. Andus Doris Alexanderi MSI ketika melepas keberangkatan tim sepak bola Arsenal Terong ke ND Selasa lalu mengungkapkan harapannya agar tim tersebut dapat mempertahankan piala yang sudah diraih namun tetap harus menjunjung tinggi sportivitas. Doris Rihi mengakui banyak potensi terbaik Flores Timur yang berasal dari Pulau Adonara, namun potensi dan kemampuan ini harus pula didukung dengan attitude yang baik di lapangan. Terkait dukungan, Doris Rihi menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Flotim telah mengalokasikan dukungan terhadap pengembangan olahraga melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Flores Timur. Namun KONI juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pembinaan di setiap cabang olahraga. Khusus bagi para pengurus, ofisial, dan manajer klub, Doris Rihi berpesan agar seluruh pemain dapat dijaga dan diberi motivasi yang benar sehingga hasil yang dicapai sungguh-sungguh mencerminkan jiwa dan semangat sportivitas. Kalian akan pergi mempertahankan piala yang ada. Saya minta bermain sebaik-baiknya, tunjukkan kita punya budaya sepak bola yang lebih baik. Tidak usah berkelahi, main seindah-indahnya. Pemerintah tidak kasih banyak, hanya dukung dengan doa. Anak pengurus jaga mereka baik-baik. Kalian tetap semangat. Saya melepaskan kalian, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama kita. Restu Leluhur juga akan selalu bersama kita. Jaga diri baik-baik, pasti kita akan menghasilkan yang terbaik. Sebelumnya, Kepala Desa Terong selaku pembina klub Amir Hamzah Asis SPI mengatakan jumlah pemain Arsenal yang dibawa pada Emma Gadijo Memorial Cup tahun 2023 ini berjumlah 30 orang. Emma Gadijo Memorial Cup sendiri merupakan kompetisi sepak bola yang digelar oleh Yayasan Perguruan Tinggi Flores dan telah berlangsung sejak tahun 2013 di Kabupaten ND. Selama satu dekade tersebut, perhelatan sepak bola antar klub terbesar di NTT ini rutin digelar dan sempat terhenti 3 tahun akibat pandemi COVID-19. Terakhir pada tahun 2019 lalu, klub asal Flores Timur, Arsenal, dari Desa Terong, Adonara Timur ini berhasil membawa tropi juara ke Flores Timur. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.